Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Silakan hidupkan kamera kalian. Kita akan memulai pembelajaran pada siang hari ini. Tidak ada yang izin sakit ya? Atau berhalangan untuk hadir? Sekretaris ada? Nggak ada? Oke. Duduknya kelas sebenarnya kamu. Kita akan mulai pembelajaran pada pagi menjelang siang dengan materi mengenai struktur dalam teks observasi. Selanjutnya kita akan pelajari kebahasaan. Nanti untuk bab 1, yaitu bab tentang observasi, bulan Agustus ini kita akan selesai. Nanti setelah Agustus, September kita akan memulai bab yang baru. Jadi nanti bulan Agustus ini nanti akan ada penilaian lagi berkaitan keterampilan kalian untuk membuat teks observasi. Nanti Mister akan memberikan tugas tersebut di TD Smart minggu depan. Jadi minggu depan kalian tidak akan ada Zoom, tapi kalian mengerjakan tugas yang akan Mister unggah di TD Smart ya untuk minggu depan. Membuat teks observasi. Ketentuannya seperti apa nanti Mister akan menjelaskan di tugas tersebut ya. Tapi selama jam pelajaran kalian atau pada hari tersebut kalian boleh menghubungi Mister ya. Kalau misalkan ada kebingungan. Begitu aja. Sekarang kita mulai dengan materi dari PowerPoint yang sudah Mister bagikan sebelumnya. Mister akan membagikan di sini. Oke. Ini adalah struktur di dalam teks observasi. Mister sudah bagikan materi ini di TD Smart ya sebelumnya. Silakan baca Nathaniel. Strukturnya apa aja, Nathaniel? Pembukaan, isi penutup. Oke, pembukaan itu berupa apa? Klasifikasi, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Oke, terima kasih. Jadi, nanti ketika kalian membuat teks hasil laporan observasi, kalian bisa melihat contoh tentang suaka terakhir burung air ibu kota. Kira-kira akan 4 paragraf minimal. Ya, ingat ya. Kira-kira akan 4 paragraf. Jangan nanti Mister sudah kasih kriteria ya. 4 paragraf ya syaratnya minimal. Nanti bagian pembukaan klasifikasi umum bisa 1 paragraf, deskripsi bagian bisa 2 paragraf, lalu penutup deskripsi manfaat bisa 1 paragraf. Atau kalian nanti bisa menambahkan sendiri. Sekarang kita lihat, kemarin kalian sudah membaca 2 teks laporan hasil observasi dan sudah menganalisis. Apa aja toh teks observasi, bagaimana menulisnya dan sebagainya, kalian sudah menganalisisnya. Sekarang kita masuk ke klasifikasi umum. Dimas Ariana, apa? Kalian boleh mematikan ini ya, videonya sekarang ya. Ya, Mister. Dimas Ariana, klasifikasi umum berisi apa saja, Dimas?
klasifikasi umum biasanya berisi informasi tentang kayak ya, nama lainnya apa, kemudian asalnya dari mana, kemudian juga siapa yang menemukan, istilah informasi-informasi yang secara umum, secara garis besar tentang hal yang akan dibicarakan nantinya. Good. Jadi nanti di klasifikasi umum, kalian bisa melihat di awal paragraf, di contoh tulisan halaman 7. Di sana menceritakan, keterangan umum ya. Istilahnya paling gampang, di sana kalian memberikan pengantar umum. Di balik keramaian DKI Jakarta ada surga tersembunyi, yaitu Suaka Marga Satwa Pulau Rambut. Itu ada di mana? Oh, itu setengah jam pelayaran dari Tanjung Pasir, Pantai Utara Jakarta. Jadi umum. Kalau nanti kalian ingin mengobservasi tentang keadaan kamar kalian ya, misalkan, kalian bisa mulai membuka dengan kamar ini berada di mana, lokasinya di mana kalau di rumah kalian, kamar ini. Lalu apa hal-hal umum yang bisa kalian ceritakan di kamar kalian. Jadi kalian akan menuliskan di paragraf pembuka. Termasuk kalian ketika observasi nanti ketika sudah masuk misalkan observasi kelas IPS, seperti apa kelas IPS? Kalian mulai menyebutkan hal-hal umum ya. Di kelas IPS itu berada di mana lokasinya. Kelas IPS itu menurut banyak orang seperti apa ya pendapatnya. Nah, itu klasifikasi umum. Pendapat umum ya. Selanjutnya bagian Gisela. Ya, bagian. Lalu, lanjut. Lalu, kalau bintang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik, bunga, akar, buah, atau perincian bagian lain. Terima kasih Gisela. Kalian bisa lihat di dalam buku. Di situ mulai disebutkan tentang ada 3 formasi vegetasi. Di dalam ada hutan pantai, ada hutan mangrove, ada hutan sekunder campuran. Itu adalah deskripsi bagian. Lalu di sana kalian juga akan menjumpai tentang jenis-jenis burung ya. Ada kowak malam, ada pecuk padi dan sebagainya. Itu adalah deskripsi bagian. Sama, nanti ketika kalian mendeskripsikan tentang keadaan kelas atau keadaan kamar kalian di deskripsi bagian, itu adalah hal-hal yang lebih spesifik. Ya, namanya aja bagian ya, ingat ya. Di sana kalian harus memperinci ya. Di sini ada apa, tempat ini biasanya untuk apa, di sini keadaannya bagaimana, bagus atau enggak, dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian kecil yang kalian jelaskan. Itu masuk ke dalam paragraf selanjutnya. Paragraf 2, 3, 4 bisa dimasukkan. Itu adalah deskripsi bagian. Selanjutnya, terakhir Kevin. Ya. Deskripsi terakhir, yang terakhir bagian penutup. Deskripsi manfaat, menjadi simpulan dan memberikan manfaat. Jadi di paragraf terakhir ada penutup. Di sana penutup diceritakan bahwa timbunan sampah ini membahayakan kelestarian habitat. Padahal tempat-tempat ini indah tapi berserakan sampah-sampah. Itu adalah manfaat atau simpulan yang memberikan manfaat kepada pembaca. Misalkan kalian membicarakan tentang kelas, nanti kelas yang ideal seperti apa gitu. Atau misalkan ketika kalian membicarakan tentang lapangan basket Tunas Daud misalkan nantinya. Apa yang perlu diperbaiki dan kira-kira bagaimana penataan atapnya dan sebagainya. Ketika kamar kalian bagaimana supaya bisa rajin belajar dan sebagainya. Itu adalah deskripsi manfaat. Itu adalah bagian terakhir ya. Bagian terakhir. Jadi di dalam struktur, entah kalian nanti membuat teks apapun, pasti ada pembukaan, isi, dan penutup.
Setiap teks punya teori masing-masing untuk menyebutkan pembukaannya ini berupa apa, isinya berupa apa, penutupnya berupa apa. Tapi yang perlu kalian latih sebenarnya di dalam tugas keterampilan nanti menulis teks observasi adalah ketika kalian mulai berani menuangkan ide kalian, ini paragraf pertama saya ini, paragraf kedua saya ini, ketiga ini, keempat ini. Jadi kalian nanti jangan langsung tulis ya, bisa berupa poin-poin dulu. Oke, paragraf 1 kira-kira isinya ini dan ini, paragraf 2 ini dan ini. Kalian mulai membuat kalimat. Gitu ya. Nah, sekarang untuk melengkapi senjata kalian, ketika nanti harus menulis teks observasi, kita lihat kebahasaannya. Oke, dimulai dengan Jocelyn. Kalimat definisi Jocelyn. Kalimat definisi adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan atau menjabarkan suatu hal. Oke, jadi berfungsi untuk menjelaskan atau menjabarkan suatu hal. Jocelyn, lanjut contohnya. Contohnya, Indonesia adalah negara yang memiliki beraneka ragam suku, ras, agama, dan budaya. Oke, catatan lanjut. Ialah termasuk merupakan. Yap, itu adalah kalimat definisi. Sekarang coba Vanessa Putri buat contoh kalimat definisi, Vanessa. Halo, Vanessa? Iya, Mister. Oke, buat contoh kalimat definisi. Satu kalimat saja. Ingat ya, ada kata adalah, ialah, termasuk, merupakan. Pilih salah satu. Silakan Vanessa. Denny merupakan ketua kelas X IPA. Denny merupakan ketua kelas X IPA. Oke, jadi nanti kalian semua bisa memulai dengan kalimat definisi. Misalkan, kamar adalah, nah misalkan gitu. Ya, ingat ya, dengan kalimat definisi. Kelas adalah tempat. Nah, kalian bisa memulai dengan kalimat definisi. Ketika kalian nanti bingung ya, di paragraf awal. Ya. Atau ialah, termasuk, merupakan. Itu hanya variasi. Selanjutnya, kalimat deskripsi. Kania, silakan Kania. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang berfungsi untuk mendeskripsikan sesuatu tanpa menggunakan kata definisi ialah, merupakan, termasuk. Contohnya, Kania? Seperti yang telah diketahui bersama, di kota-kota besar banyak anak berkeliaran di jalan raya. Mereka mengamen, menjajakan dagangan, mengemis, bahkan mencopet demi sesuap nasi. Oke. Jadi yang membedakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi di sana tidak menggunakan penghubung ya. Jadi adalah, ialah, merupakan, termasuk itu adalah ciri khas kalimat definisi, sedangkan deskripsi langsung. Kalian bertutur tanpa menggunakan kata penghubung tersebut ya. Jadi pakai seperti yang telah kita ketahui bersama di kota-kota besar banyak anak berkeliaran gitu. Misalkan di balik keramaian DKI Jakarta tersembunyi surga kecil, rumah bagi aneka jenis burung. Ya. Jadi kalian mendeskripsikan DKI Jakarta. Oke, ternyata di balik keramaian DKI Jakarta itu ada sebuah surga kecil ya bagi rumah-rumah atau aneka jenis burung. Oke, itu adalah kalian mendeskripsikan. Selanjutnya Ben, silakan kasih satu contoh Ben untuk Pak Patrick Ben. Kalimat deskripsi Ben. Halo Ben. Ya, Mister. Oke, Ben bisa memberikan satu contoh untuk Pak Patrick. Kalimat deskripsi. Rakit
sudah mengetahui bahwa data suatu negara yang mengenai positif COVID-19 terbanyak adalah India, sepertinya. Oke, jadi Ben bisa memakai itu, tapi ingat ya, terakhir tadi ada kata adalah, tidak perlu pakai adalah, ya. Tapi kalimat Ben di awal itu sudah benar, itu adalah deskripsi, ya, ingat ya, itu bedanya definisi dan deskripsi. Ini secara teorinya, tapi nanti secara praktek kalian bisa memakai variasi, oke, ada definisi, ada deskripsi di dalam laporan observasi kalian. Hanya untuk memperkaya senjata kalian ketika nanti harus membuat tulisannya. Selanjutnya, kita ke gagasan pokok. Ini sudah pelajaran sering ya. Di SMP berulang-ulang ya. Gagasan pokok. Mister aja langsung bacakan ya. Jadi nanti di sini kalian harus menangkap ide atau inti pokok dalam paragraf. Jadi gagasan pokoknya di sini tentang orang yang pensiun tidak perlu stres. Karena pensiun artinya bekerja, mendapat gaji dengan tidak berdinas dan sebagainya, banyak waktu luang, dioptimalkan dengan kegiatan yang positif, produktif, tentu orang tak akan terkena stres. Oke. Pokoknya, gagasan pokoknya, orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Oke. Jadi nanti ketika kalian membuat paragraf, cari gagasan pokok kalian. Itu adalah yang Mister maksud dengan poin-poin tadi. Jadi ketika sebelum nulis, buat poin-poin terlebih dahulu. Itu adalah gagasan pokok, lalu nanti dikembangkan ke dalam paragraf. Ini kata ilmiah di dalam bab 1 tentang observasi, ada kata ilmiah ini. Nanti kalian bisa cermati sendiri. Kalian sudah harus mandiri mendownload KBBI 5 ya. Kalau ada apa-apa, silakan cari di KBBI 5. Oke, kalau belum yakin, tanya ke Mister nanti. Ya, kita diskusikan. Oh, artinya ini atau enggak. Selanjutnya, konjungsi. Prakoso, Sulyo Adi. Silakan konjungsi. Konjungsi Mister ya? Oke. Ya. Jenis konjungsi ada 4. Penambahan, penjelasan, perbandingan, dan pertentangan. Penambahan dan serta juga. Oke, penjelasan. Prakoso. Penambahan, coba buat kalimat dengan konjungsi penambahan, Prakoso. Salah satu. Saya dan Kevin pergi ke warnet. Oke, saya dan Kevin pergi ke warnet. Oke ya. Terima kasih, Prakoso. Jadi nanti ketika kalian membuat kalimat, oke ya, ingat ya, di situ akan ada banyak jenis-jenis hewan misalkan. Kalian bisa memakai kata dan ya, koma, dan atau serta. Juga gitu. Banyak juga hewan-hewan, nah misalkan gitu ya. Dengan konjungsi itu memperkaya nanti senjata kalian. Penjelasan AA bagus. Penjelasan AA bagus. Bagus Nata ya? Bisa baca? Oke, kita lanjut dulu ke Budi Dharma. Silakan Budi Dharma. Penjelasan sekaligus contohnya. Penjelasannya, Mister? Ya, penjelasan. Konjungsi penjelasan itu contohnya, contoh kalimatnya? Ya, contoh kalimatnya. Dijelaskan bahwa burung hantu adalah hewan yang nokturnal. Oke, terima kasih Budi Dharma. Budi Dharma mencoba mengambil contoh kayak ada kata nokturnal kemarin ya di pertemuan sebelumnya ya, hewan yang begadang terus itu ya. Nah, jadi dijelaskan bahwa oke. Jadi itu adalah konjungsi penjelasan. Sekarang perbandingan. Sean. Perbandingan Sean. Baca dulu Sean. Kenapa, Mister? Baca jenis konjungsi perbandingan ada apa saja Sean? Sama dengan, lebih dari, seperti, bagaikan, umpama, seakan-akan. Oke, buat satu contohnya, Sean, dari jenis konjungsi tersebut. Nathaniel lebih pintar daripada Kevin. Oke, Nathaniel lebih pintar daripada Kevin.
Oke. Jadi ini Aja hanya contoh ya. gelut loh. Wow. Ini contoh ya. Main duel. Aduh, parah. Oke, gini ya. Yang jelas ini adalah bentuk contoh ya. Jadi di situ adalah perbandingan. Jadi membandingkan yang satu dengan yang lainnya. Itu adalah perbandingan. Sekarang Nathaniel gantian deh. Nathaniel, pilih Nathaniel. Buat contoh kalimatnya Nathaniel. Pilih apa bisa? Pilih orangnya. Boleh apapun ini, contoh jenis konjungsinya. Buat kalimat dari jenis konjungsi yang ada. Pertentangan. Perbandingan ya. Apa perbandingan? Ya. John lebih pintar bermain golf daripada Kevin. Oke. Ini balas dendam nih. Jangan gua terus dong. Oke, gini ya. Jadi kalian harus paham konsepnya. Di dalam bahasa Indonesia nanti kalian harus sering-sering memakai logika berpikir ya. Ini ada nama penambahan. Berarti oke, ditambahkan. Ini dan ini. Ini serta ini. Oke. Penjelasan. Oke. Penjelasan itu berarti memakai bahwa. Oke. Perbandingan. Oke. Berarti yang satu harus dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi membandingkan itu juga bukan berarti yang jelek dengan yang bagus atau yang lebih baik dengan yang lebih buruk. Tapi bisa membandingkan mirip. Bagaikan. Oke. Ini kalau seperti bagaikan, umpama, ini lebih ke arah untuk ini nanti ya, literatur ya, untuk sastra gitu. Nanti bagaikan, misalkan, bagaikan apa, misalkan. Coba Angel Claudia, pakai kata bagaikan atau umpama boleh. Buat kalimat, Angel. Burung itu bagaikan kertas yang melayang di udara. Oke, burung itu bagaikan kertas yang melayang di udara. Oke ya. Jadi itu adalah contoh. Jadi burung itu mungkin diartikan sebagai apa ya? Sesuatu kertas yang sedang mencari petualangan untuk ditulis ya. Mungkin bisa aja. Jadi itu adalah jenis konjungsi perbandingan. Sedangkan pertentangan sekarang. Kakak Christopher, coba. Pertentangan kakak Christopher. Kakak Christopher? Halo, maaf. Apa pertentangan? Ya. Pilih salah satu untuk dijelaskan. Dengan contoh. Jelaskan. Ya, berikan contohnya. Contoh aja. Iya. Contoh ya, sushi ini enak, tetapi ada rambut di dalamnya. Oke, kasihan kali ya. Jadi itu adalah pertentangan. Ini kok gini ya? Itu pertentangan. Ya. Saya bekerja keras, sedangkan dia tidur santai, misalkan. Itu adalah pertentangan. Jadi dua aktivitas yang mempunyai hal yang berbeda. Misalkan di kamar kalian ya. Pertentangan nanti bisa diceritakan misalkan udara di sini kalau pada musim dingin sangat enak misalkan segar, tapi pada musim panas matahari ya, tetapi pada musim panas. Nah, jadi ada menggambarkan situasi yang berbeda. Itu adalah pertentangan. Pasti ketika kalian membuat observasi, pasti akan ada banyak konjungsi-konjungsi yang bisa kalian pakai. Entah itu nanti perbandingan, entah itu pertentangan. Ya, misalkan kalian harus observasi kelas 10. Oke, nanti ada kelas 10 IPA, 10 IPS. Nanti ada pertentangan enggak? Ada perbandingan enggak? Ada persamaannya enggak? Gitu. Terus kalian ketika menjelaskan bagaimana, oke, memakai kata bahwa. Ada penambahan enggak? Memakai kata dan, serta juga. Nah, itu adalah senjata kalian ya. Ketika nanti membuat konjungsi. Ketika membuat observasi. Jadi bisa memakai konjungsi tersebut. Ini teorinya. Nanti kalau kalian hafal, kemungkinan akan mudah lupa. Tapi tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian praktek. Tidak gagap ketika harus diminta membuat tulisan. Ya, ingat yang Mister ceritakan sebelumnya bahwa kalian harus punya kemampuan, salah satunya adalah menulis, bercerita, bertutur ya. Gitu ya, nanti kalian akan membuat observasi. Selanjutnya, nah ini hipernim dan hiponim.
Sekarang ke apa sih? Gede Nicholas. Silakan Gede Nicholas. Dua-duanya, Mister. Ya, hipernim dan hiponim. Hipernim, kata umum dari penyebutan kata yang lain yang lebih khusus. Oke, hiponim. Hiponim, kata khusus dari penyebutan hipernim. Oke, apa itu? Bingung kali ini. Kalau contoh bisa? Hipernim apa? Saya kurang mengerti penjelasannya juga, Mister. Oke, jadi hipernim adalah kata umum dari penyebutan kata yang lain yang lebih khusus. Oke, ya. Kata umum, ingat ya. Hipernim ya, hiper ya. Itu ada tulisan H-I-P-E-R-N-I-M. N-I-M-nya nggak usah diingat-ingat dah. Hipernim, oke. Itu berarti ada di atas. Ya. Lebih di atas ya. Dan itu kata umum dari penyebutan kata yang lain yang lebih khusus. Oke, contoh ya, Gede Nicholas, ketika Mister berbicara misalkan ya, Mister melihat kambing di jalan, kambing makan rumput jangan di jalan, kambing makan rumput di padang, di apa itu, makan rumput di apa ya, taman ya misalkan, taman. Ya, ini tamannya untuk kambing misalkan. Di sana ada banyak rumput. Mister bisa berbicara seperti ini. Tadi saya melihat hewan, banyak hewan makan rumput di sana. Atau saya bisa berbicara banyak hewan sedang makan di taman tersebut. Itu boleh nggak, Gede Nicholas? Jadi lebih khusus gitu dia, Mister. Maksudnya boleh nggak? Jawab dulu pertanyaan Mister. Boleh nggak ketika Gede Nicholas melihat kambing makan rumput, tapi Gede Nicholas berbicara, saya melihat hewan makan rumput di sana. Boleh nggak? Boleh, boleh. Oke, boleh ya. Jadi itu adalah hipernim. Itu hal yang lebih umum. Sedangkan hiponim adalah kata khusus. Makanya kalau ketika kalian melihat contoh di bawah ini akan jadi semakin jelas. Hipernimnya apa, Gede Nicholas? Hewan. Oke. Hiponimnya? Sapi, ular, burung. Oke. Lebih jelas nggak? Iya, Mister. Oke. Kalau burung jadi hipernim, hiponimnya apa, Gede Nicholas? Burung bangau gitu, Mister. Oke. Terus apa lagi? Burung pipit. Oke. Terus apa lagi? Burung jalak Bali. Oke, kalau ikan, kalau hipernimnya ikan, kalau hiponimnya apa? Ikan nila, ikan hiu, ikan paus. Oke, itu ya. Jadi seperti itu ya. Nanti teman-teman yang lain juga melihat seperti itu ya, hipernim dan hiponim. Nanti ini sebagai senjata kalian kalau kalian ingin mengklasifikasi. Oke. Di sana ada banyak jenis burung, oke. Di antaranya adalah burung ini, burung ini, burung ini. Nah, itu adalah kalian menggunakan senjata hipernim dan hiponim untuk membuat karangan tulisan observasi. Seperti itu ya. Jadi ini kebahasaan ini bukan semata-mata dibuat untuk kalian tambah pusing, tapi dibuat untuk memudahkan kalian kalau sudah kehabisan ide apa ya, oke. Pakai teknik hipernim dan hiponim aja, oke. Pakai teknik kalimat definisi dan deskripsi, oke. Oh, pakai konjungsi aja. Oke, pakai konjungsi ini dan ini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Oke ya. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Lalu selesai. Oke, kalimat simpleks. Sekarang ke Ricky Gunawan. Apa kalimat simpleks, Ricky Gunawan? Kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur dengan satu verba utama dan tidak menggunakan konjungsi seperti kalimat kompleks. Oke, ingat ya. Ricky Gunawan, ada kalimat simpleks, ingat ya. Simple ya, simple. Tulisannya S-I-M-P-L-E-K-S. Simple ya, simple. Oke ya. Jadi itu kalimat yang sangat simpel, tidak ada konjungsi.
seperti di dalam kalimat kompleks. Kita lihat dulu ya. Contohnya di pangkalan itu pemulung mengais rezeki. Lalu kompleksnya coba. Kristianto, Elvern. Kalimat kompleks itu, Mister? Ya, betul. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks, kalimat yang terdiri lebih dari satu aksi, peristiwa, sehingga mempunyai lebih dari satu verba dalam lebih satu struktur. Oke, panjang ya penjelasannya. Itu adalah suatu aksi, sehingga mempunyai lebih dari satu verba dalam satu struktur. Jadi dalam satu kalimat itu ada verba. Makanya ada konjungsinya. Oke, kompleks dibagi dua. Sekarang Karen, apa aja Karen? Kalimat kompleks Karen. Kompleks apa dan apa? Kompleks parataktik, yaitu dan tetapi atau. Contohnya Rohman dan bayi Rahman terpaksa hidup di pinggiran jalan Ciateul, Bandung. Yang kedua, kompleks hipotaktik. Contohnya jika, karena, ketika, jadi, sebelum, itu, meskipun. Proses pengangkutan sampah tidak cepat sekali karena petugas kebersihan harus membersihkan sampah di pangkalan terlebih dahulu. Oke, sekarang Karen buat contoh sendiri Karen. Kompleks parataktik 1, kompleks hipotaktik 1 Karen. Coba. Saya dan kakak pergi keluar bersama-sama. Oke. Pergi keluar bersama. Oke, boleh. Kalau bedanya keluar dan keluar itu ada bedanya ya. Itu penulisannya juga digabung, oke ya. Keluar masuk, tapi keluar itu menunjukkan tempat ya. Keluar ke dalam. Itu antoniminya seperti itu ya. Oke. Jadi beda penulisan ya nanti. Oke, kalau hipotaktik Karen? Sebelum mana tadi? Saya trauma karena saya trauma kepada ayam karena saya pernah dikejar ayam. Saya trauma kepada ayam karena pernah dikejar-kejar. Saya trauma kepada ayam karena pernah dikejar-kejar. Misalkan di teras rumah ya kan, seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi sebenarnya tinggal yang terakhir ini kalian akan menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi kalian mulai menentukan topik nanti, kira-kira mau nulis apa, sudah ada gambaran ya. Lalu menyelesaikan masalah, lalu melakukan pengamatan. Ingat ya, data bisa primer dan sekunder. Kalian bisa kalau misalkan kalian harus mencari di KBBI untuk pengantarnya, misalkan ruang adalah, misalkan kelas adalah, hidup bersama adalah, misalkan itu boleh memakai data sekunder, perpustakaan ya, buku gitu. Lalu primernya kalian harus observasi, di kelas itu bagaimana, melihat dengan mata kepala kalian sendiri, ya. Lalu meneliti pengamatan, membuat kerangka laporan, menyusun laporan, dan membaca dan membenahi laporan. Itu terakhir, dan terima kasih. Ini 23 siswa hadir semua. Sekarang, kalian harus mulai punya gambaran untuk membuat teks observasi untuk kedepannya. Jadi ini proyek untuk minggu depan ya, ingat ya. Proyek untuk minggu depan. Kalian berarti sudah ada 2 penilaian. Nanti Mister akan bagikan penilaiannya yang berkaitan dengan Google Form kemarin ya. Pemahaman umum tentang teks observasi. Kelas IPA sudah mengumpulkan semua ya. 23 siswa sudah mengumpulkan semua tugasnya. Nanti ada evaluasi karena ada keterlambatan, ada nilai yang kurang tidak sesuai instruksi gitu. Kedepannya nanti tolong diperbaiki. Lalu Mister juga sudah mencatat keaktifan kalian selama proses pembelajaran. Mister hargai juga. Selanjutnya kalian sudah ikut tergabung di kelas Mister selama 1 bab ini, ya 1 bulan ini juga Mister mengucapkan terima kasih kalian hadir semua. Ya, tetap semangat ya.
Nah, sekarang kita mulai berpikir tentang teks observasi apa yang akan kita buat. Masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri ya bentuk teksnya. Nanti kira-kira 4 paragraf. Sekarang Mister tanya satu persatu ya. Atau ada yang sudah punya ide, kira-kira mau nulis teks observasi tentang apa? Silakan angkat tangan. Lalu mulai menceritakan akan menulis seperti ini Mister kira-kira. Silakan. Belum ada yang punya ide? Atau ada pertanyaan? Sebelum Mister yang bertanya terlebih dahulu. Oke. Maaf Mister, saya mau bertanya. Oke, Dimas. Itu nanti untuk tes observasinya itu, objeknya itu bebas Mister? Ya, bebas. Objeknya bebas. Kalian mau observasi di mana? Tapi Mister menyarankan kalian untuk tetap di rumah ya. Sebisa mungkin observasi yang ada di dekat kalian ya. Jangan sampai karena tugas ini kalian bisa banyak ide di sekitar rumah atau di rumah yang bisa kalian observasi ya. Kalian mulai dengan hal yang khusus dulu, yang umum, lalu ke bagian-bagian tertentu. Bisa kalian observasi ya. Terima kasih Dimas Ariana. Ada yang mau bertanya perihal ya? Oke Dimas. Mister, saya mau tanya. Oke, Aksara Yakubus ya. Oke, silakan. Ini untuk pembuatan teks observasinya, dibuat teksnya aja atau dibikin kayak strukturnya juga? Oh, hanya dibuat teks saja ya. Nanti Mister yang akan melihat ya. Oke. Terima kasih Aksara Yakubus. Jadi nanti yang jelas ya, di bagian awal itu adalah klasifikasi umum, deskripsi bagian, penutup. Yang akan Mister lihat nanti juga akan ada rubrik penilaiannya. Apa yang akan dinilai di sana? Nanti Mister minggu depan akan Mister bagikan tugasnya apa. Yang akan dilihat bagaimana kalian menyusun dari awal sampai akhir. Sesuai judul enggak? Jadi ingat ya, nanti ada judulnya ya. Sesuai judul enggak isinya? Lalu paragraf 1 klasifikasi umum ke klasifikasi bagian nyambung enggak? Lalu di paragraf terakhir ingat ya, ada deskripsi manfaat, namanya deskripsi manfaat. Berarti ada manfaat yang ingin kalian berikan kepada pembaca. Nah, seperti itu. Oke, Aksara Yakobus. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Kalau tidak ada, Mister anggap paham loh ya. Nanti, tapi kalian tetap punya akses untuk tetap bertanya ke Mister ya. Kemarin Mister sudah lewat TD Smart atau langsung aja ke WA Mister juga boleh ya. Bisa kalian langsung kirim pesan ya untuk menanyakan perihal ini. Kalau kurang jelas. Oke, sekarang Mister mau coba tanya random nih. Sean Kurniawan sudah punya gambaran akan menulis tentang apa, Sean? Belum terlalu, Mister. Nah, yang sudah agak terlalunya apa? Apa Sean? Saya juga bingung, Mister, jadinya. Oke, jadi Sean masih, tapi sudah mulai ada berpikir ya Sean ya? Ada gambaran? Iya, ya? sudah, Mister. Oke. Gisela, Raisa, udah ada gambaran? Gisela? Kira-kira akan menulis apa? Oke. Ricky Gunawan, sudah ada gambaran Ricky? Ricky Gunawan? Belum ya, oke. Jadi nanti selama 1 minggu ini, Mister tidak akan memberikan tugas. Tolong pelajari materi yang sudah Mister bagikan. Jadi kalian di bab 1 ini dan di bab-bab selanjutnya, Mister selalu ingin mengembangkan skill kalian di dalam menulis ya, di dalam menulis. Nanti juga akan ada berbicara, nanti akan ada presentasi. Ini gantian nanti, kalian yang mencoba presentasi di bab berikutnya. Nanti Mister akan berikan paduannya. Sampai akhirnya kalian maksimalkan dulu di pembelajaran bab 1 ini menulis. Jadi menulis teks observasi. Kemarin Mister sudah melatih mencoba
kalian menjelaskan harus 1 paragraf. Oke, masih ada yang menjelaskan 1 kalimat. Ya, nanti diperbaiki sesuai instruksi yang ada. Ingat ya, 1 paragraf 4 kalimat minimal ya. Kalau nanti disuruh membuat 4 paragraf, berarti nanti ada berapa kalimat, silakan hitung ya. Patokannya contoh suaka terakhir burung air ibu kota ya. Jadi ada 4 paragraf, 5 paragraf bahkan di sini. Seperti itu. Untuk pembelajaran kali ini, Mr. akhiri cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Mr. Terima kasih, berkat Tuhan dan selalu sehat. Ingat ya, besok sama lusa libur. Lanjut Sabtu Minggu libur lagi. Oke. Terima kasih, itu aja. Silakan kalian bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Terima kasih, Mister. Oke, terima kasih.